Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello ABC Friends, kembali lagi ke channel YouTube kebanggaan kita ini. Kali ini kita akan membahas sesuatu tentang pertandingan catur antara Magnus Carlsen melawan Gaslan. Pertandingan tersebut berlangsung pada tahun 2001, di mana pada saat itu Magnus Carlsen memegang buah hitam. Sebelum itu, jangan lupa untuk klik like dan subscribe agar kami lebih semangat untuk terus maju ke depannya. Jangan lupa juga tinggalkan kritik dan saran yang membangun di kolom komentar ya. Baiklah, langsung saja kita ke pertandingannya. Gaslan memulai permainan dengan melangkah pion ke D4. Kemudian dijawab oleh Magnus Carlsen dengan kuda F6. Gaslan pion ke C4. Magnus pion E6. Gaslan kuda ke C3. Magnus gajah ke B4. Gaslan menteri ke C2. Pada permainan ini menggunakan jenis pembukaan Nimzo Indian variasi klasik. Tujuan pembukaan ini adalah pertahanan solid dengan hitam ingin cepat menukar gajah rajanya. Hitam membiarkan putih mendapat pasangan gajah dan sebagai imbalannya perwira hitam lebih cepat berkembang. Lanjut ke permainan. Magnus melakukan rokade sayap raja untuk mengamankan rajanya. Kemudian Gaslan melangkah pion A3 yang bertujuan untuk mengancam gajah. Langkah yang dilakukan oleh Gaslan ini sebenarnya percuma saja, karena gajah hitam tetap akan memakan kuda. Alangkah baiknya putih segera melakukan persiapan untuk melakukan rokade, untuk mengamankan raja putihnya dengan melangkah pion ke E3 atau E4 untuk mengaktifkan gajah putih, atau melangkah kuda ke F3. Baiklah, kita lanjutkan. Setelah Gaslan melangkah ke A3, Magnus otomatis memakan kuda di C3 dengan gajah. Lalu Gaslan memakan gajah di C3 menggunakan menteri agar menghindari pion yang tumpuk di lajur C. Magnus B6. Gaslan gajah ke G5. Magnus gajah B7. Gaslan F3. Dalam posisi ini, permainan masih seimbang, di mana para pemain harus segera menyusun strategi yang baik untuk memasuki babak tengah. Lanjut ke permainan. Magnus melangkah D5, menekan peta pusat putih. Gaslan menjawab E3. Magnus kuda B ke D7. Gaslan gajah ke D3, mengaktifkan perwiranya ke posisi ideal. Magnus H6. Gaslan gajah ke H4. Magnus menteri ke E8 agar menghindari pin yang dilakukan gajah putih terhadap kuda yang berada di F6. Gaslan gajah G3 mengancam pion lemah C7. Magnus benteng C8. Gaslan melangkahkan pion ke C5 yang bertujuan untuk ke C6 dan akan menggarpu gajah dan kuda hitam. Magnus pion B kali C5. Gaslan melangkah pion D kali C5. Pada posisi ini, Magnus melakukan ide serangan yang brilian. Magnus tahu bahwa Raja Putih masih berada di tengah-tengah, sehingga dia tidak menyia-nyiakan langkah pion ke D4 untuk membongkar lajur tengah permainan. Gaslan menjawab menteri kali D4. Magnus terus mencoba membongkar lajur tengah dengan E5. Gaslan menteri C3. Magnus terus memajukan pion ke E4. Gaslan pion ke C6 mengajak pertukaran perwira dengan Magnus. Kemudian Magnus segera memakan gajah di D3. Gaslan tidak terburu-buru makan salah satu perwira Magnus, karena menteri hitam mengancam pion penting di E3 dan berisiko rawan terhadap Raja Putih. Sehingga Gaslan melindungi pion E3 terlebih dahulu dengan gajah ke F2. Magnus melangkah kuda D5 untuk menyerang menteri.
Gaslan menjawab dengan pion kali D7 yang juga mengancam menteri hitam. Magnus menteri kali D7, Gaslan menteri kali pion D3. Magnus memainkan menteri ke E6 dengan tujuan gajah ke A6 agar menyerang menteri sekaligus mengontrol peta F1 dan E2 putih. Kemudian Gaslan melakukan rokade sayap menteri untuk segera mengamankan Raja Putih ke pinggir pertarungan. Magnus tidak akan memberi ruang dan terus menggempur putih dengan pion C5. Putih menteri ke C4 untuk menutup pergerakan pion. Magnus benteng F ke D8. Langkah ini bertujuan untuk mengaktifkan benteng di lajur yang terbuka, sekaligus melindungi kuda hitam agar gajah hitam dapat ke A6. Gaslan pion ke E4. Pada posisi ini, Magnus melakukan langkah yang sangat cemerlang. Dapatkah kalian menemukannya? Iya, benar. Magnus melakukan sebuah kombinasi yang sangat brilian dengan melangkah kuda ke E3. Langkah ini memiliki serangan yang kompleks, di mana menyerang menteri di peta C4 dan juga menyerang benteng di peta D1 sekaligus ancaman skakmat. Gaslan makan terlebih dahulu benteng di D8, skak. Magnus benteng kali D8. Gaslan menteri ke E2 untuk menjaga peta D1 dan mengajak pertukaran menteri dengan benteng dan kuda. Magnus tidak segera melangkah benteng ke D1, namun melakukan langkah yang sangat bagus, yaitu menteri ke C4 dan skak. Langkah ini sekaligus membuat Gaslan menyerah. Hal ini dikarenakan apabila Gaslan memakan menteri tersebut, maka Magnus akan melangkah benteng D1 skakmat. Dan apabila Gaslan melangkah raja ke B1, maka Magnus tetap akan melangkah benteng ke D1 skak. Gaslan menteri makan D1, Magnus kuda makan D1. Pada posisi ini, jelas Magnus jauh lebih unggul karena memiliki menteri dan Raja Putih sudah terpojok sendirian. Begitulah permainan yang sangat hebat dilakukan oleh Magnus Carlsen sewaktu muda yang sudah memiliki pemikiran hebat di usianya waktu itu. Nah, sekian dulu ya ABC Friends. Semoga teman-teman ABC dapat ilmu baru dari apa yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.